Saudara, banyak fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan untuk kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, termasuk bukti-bukti dari terdakwa yang mengatur soal narkoba pada terdakwa lainnya, serta ada upaya-upaya lobi dari Teddy Minahasa terhadap orang tua AKBP Dodi Prawira Negara untuk bisa bersatu menghadapi kasus ini sedemikian rupa. Bagaimana analisa terkait dengan kasus ini dan apa yang sudah terungkap di persidangan? Kita akan segera membahasnya dengan sejumlah narasumber untuk Breaking News Kompas TV. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah, dan juga Direktur Eksekutif dari LEMKAPI, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Dr. Edi Saputra Hasibuan. Bang Edi, Mas Heri, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Edi, sejak awal LEMKAPI memang sudah mengatakan ini harus dikawal sedemikian rupa karena narkoba peredarannya ada di kepolisian, ini udah sesuatu yang mengejutkan begitu. Makin terkejut nggak dengan fakta-fakta yang kemudian terungkap di persidangan sedemikian rupa sampai sejauh ini, Pak Edi? Ya, tentu saja ya. Kita memang dari kemarin ya melihat banyak fakta-fakta baru yang muncul ya, banyak informasi baru yang muncul ke permukaan ya, termasuk kalau misalnya melihat ada pengakuan daripada Anita, ada pengakuan daripada Dodi ya. Kemarin kalau kita lihat ya, termasuk juga saya baru kaget juga, baru tahu ya, kalau dari awal tidak tahu kalau memang ada sampai berangkat ya, kalau itu benar ya. Kalau itu benar pengakuan Anita, sampai berangkat ke Taiwan ya untuk melakukan mencari pabrik sabu, kemudian akan ada pengiriman ke Indonesia dengan akan mendapatkan fee 100 miliar per 1 ton ya. Saya kira ini tidak menurut saya ini tidak masuk akal, apa ada seperti ini ya. Tapi inilah pengakuan Anita, saya kira memang ini harus menjadi tentu masukan kepada Komisi Etik Polri ya. Dalam hal ini nanti akan menjadikan ini sebagai bahan masukan yang berharga ya untuk diteliti, untuk periksa propam ya. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran ini ya. Karena kenapa Pak? Bagaimanapun juga apa yang diungkapkan oleh Anita kemarin ya, ini tentu akan menurunkan harkat dan martabat, menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Ketika Pak Kapolri saat ini kalau kita lihat bekerja keras ya, bagaimana meningkatkan trust ya, tiba-tiba ada pengakuan seperti kita. Saya kira hal seperti ini tidak boleh terjadi ya. Ini bukan lagi polisi, kalau ini benar ya, kalau ini benar, ini bukan lagi polisi menurut saya, tetapi ini adalah bagian daripada mafia narkoba ya. Jadi tentu ini sangat mengganggu menurut kami. Ya, oke. Ada concern atau langkah-langkah yang menurut LEMKAPI harus dilakukan di internal kepolisian agar hal semacam ini kita kan harus meyakini, dan saya meyakini bahwa lepas dari fakta-fakta di persidangan yang masih terus berlangsung ini, kita muncullah kekecewaan. Kita ini sedang perang terhadap narkoba, tetapi garda terdepan untuk perang narkoba ini ternyata begitu terlibatnya sedemikian rupa. Kalau memang ini benar sekali lagi, saya kira apa yang harus dilakukan, Pak Edi? Tentu itu merupakan tentu ini akan menjadi bahan pembelajaran ya, bahan introspeksi kepada Polri ya. Tentu dengan adanya kejadian sebenarnya, dengan adanya pengakuan yang ini bisa dibayangkan, ini ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya, ini pengakuan ini tentu akan membuat kita kecewa ya terhadap institusi Polri ya. Ada seperti ini anggota Polri ya. Dan kita mengharapkan memang ini akan menjadi momen ya untuk berbenah, untuk terus melakukan berbagai upaya-upaya dalam menertibkan seluruh jajaran Polri ya. Khususnya tadi ada pengakuan sampai misalnya ada mencari tadi sampai ke Taiwan ya. Kemudian juga saya kira ini adalah momennya bagaimana seluruh jajaran Polri harus bersih dari narkoba. Siapa saja kalau memang terbukti ada buktinya, pecat saja kalau menurut pandangan kami. Ini lebih baik demi menyelamatkan institusi Polri daripada adanya permainan narkoba di dalamnya. Ya, oke. Ini penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik. Mas Heri, pun begitu, fakta-fakta di persidangan kali ini jadi menarik karena ada tim kuasa hukum atau pengacara dari Teddy Minahasa yang juga saya menyebutnya memberikan warna lah, memberikan wawasan kita kepada dunia hukum kita sedemikian rupa.
dan ada fakta-fakta di persidangan yang kemudian dikonter sedemikian rupa dianggap tidak sah dan lain-lain. Misalnya bukti screen chat dari WhatsApp dan lain-lain. Nah, hal semacam ini bagaimana di dalam persidangan ini? Majelis hakim tetap akan melihatnya atau kalau ya memang tidak sah akan seperti apa? Apakah betul-betul kemudian harus tidak dilihat sama sekali? Tetapi ini adalah fakta yang kemudian sebetulnya terjadi juga. Mas Heri. Ya, secara pendalaman hukum tentunya itu akan dilakukan ya, Mas Bayu ya, bahwa cara memperoleh bukti, mengumpulkan bukti sampai menyajikan persidangan itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, itu yang kemudian di-challenge oleh tim kuasa hukumnya Teddy Minahasa kan, Ya. sah saja. Tapi kemudian dengan menyatakan bahwa screenshot itu dinyatakan kemudian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, itu lain hal, Mas Bayu. Karena mungkin di BAP ya tidak akan detail disampaikan terkait dengan screenshot itu perolehan bukti itu dari mana gitu ya. Biasanya memang disajikan secara sederhana seperti itu yang sependek pengetahuan saya. Tapi ketika itu ada kepentingan hukum pihak lain dalam hal dia dinyatakan bersalah atas tuduhan dengan mendasarkan pada bukti tadi, nah ini kan yang tentunya akan coba di-challenge oleh orang tersebut ya. Jadi dalam tersebut dia tentu akan menarik ke hal yang lebih jauh lagi. Tadi cara memperolehnya bagaimana, mengumpulkannya bagaimana. Kalau bicara dokumen elektronik bahwa itu masuk sebagai perluasan alat bukti atau tidak gitu ya. Itu dulu yang dicek. Kalau itu sudah masuk bagian dari alat bukti yang tidak terbantahkan dari undang-undang, maka dicari lagi hal-hal lainnya, termasuk tadi sudah dilakukan prosedur nggak terhadap hal tersebut, sehingga bisa dilayak dijadikan bukti atau tidak. Nah, kemarin kan ada juga yang sudah menghadiri persidangan kan dari pihak jaksa penuntut umum menghadirkan keterangan dari saksi maupun ahli yang dihadirkan. Nah, saya rasa kalau majelis hakim melihat pada tidak hanya pernyataan dari kuasa hukum, tapi juga dari yang sebelumnya. Nah, ini kan bagian dari memeriksa dokumen itu kan bukan hanya di persidangan ya Mas Bayu ya. Nah, sekali untuk melihat sebelum persidangan ini digulirkan. Nah, dengan itu maka hakim nanti akan memutus. Yang kita nggak tahu apakah pancingan tadi untuk arah fokusnya kepada bukti yang tidak sah, kemudian menyatakan bahwa semuanya menjadi tidak sah itu yakini oleh hakim, atau kalaulah memang itu dianggap tidak sah, hakim melihat dari bukti-bukti yang lain, karena bukti kan tidak hanya satu, Mas Bayu. Kesesuaian keterangan saksi lain yang juga duduk menjadi terdakwa dalam perkara ini, gitu ya. Kemudian lain misalnya yang baru ini kemarin digulirkan ada percakapan antara ayahnya Dodi dengan Teddy Minahasa. Kalau memang bisa dibuktikan kembali dan diyakini oleh hakim memang itu adalah bukti yang sah dan memang nilai kekuatan pembuktiannya tidak diragukan. Nah, jadi kan ini bisa berhadapan-hadapan. Tidak serta-merta satu alat bukti yang tidak sah itu kemudian mengatakan semuanya tidak sah begitu ya. Kalau memang ternyata ada alat bukti lain yang mendukung hal sana. Jadi semuanya wajib dipertimbangkan oleh hakim menurut saya dan bijaksana. Ketika ada pembelaan dari kuasa hukum terkait dengan kliennya tadi, itu dipertimbangkan secara matang. Argumentasi hukumnya mengapa misalnya hal ini dipertimbangkan, mengapa itu tidak dipertimbangkan. Nah, ini kita bicara tentang raison d'être-nya ya, atau kita bicara rasio decidendi-nya dan itu dalam putusan. Saya rasa itu yang kemudian bisa dipahami secara bersama bahwa pilihan hakim jatuh pada poin tersebut gitu ya. Oke, baik. Kita sambung lagi sebentar lagi karena saya harus jeda dulu sebentar. Kita akan kembali ngobrol lagi sebentar. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara.